Pelaku pembicara pertama, silakan duduk Pak. Ya, terima kasih, Pungki. Nah, jadi saya jelaskan sedikit tentang sesi pertama ini. Jadi pembicara kali ini adalah Prof. Lukas, di mana beliau em, merupakan salah satu profesor di bidang keuangan dan pasar modal, dan beliau juga merupakan investor saham dan juga founder dari komunitas Hungry Stock, di mana Pak Lukas sendiri memperoleh gelar MSc in Finance dan Investment di Universitas of Wisconsin Madison dan PhD di Banking and Finance dari Monash University. Pak Lukas juga merupakan kolumnis investasi di Harian Kontan serta pengarang buku bestseller Lo Keng Hong, Orang Miskin yang Menjadi Triliuner di BEI, serta Who Wants to be a Smiling Investor. Nah, tanpa berlama-lama lagi, untuk sesi pertama, saya jelaskan singkat untuk pemaparan materi dari Pak Lukas akan ada sekitar waktu 30 menit dan nanti akan dilanjutkan dengan sesi Q&A yang akan saya moderatorkan. Nah, jadi untuk sesi pertama kita langsung mulai saja. Untuk Pak Lukas, untuk waktunya dipersilakan. Oke, baik, terima kasih, Pungki. Izin saya berdiri ya, teman-teman. Pertama-tama kepada sahabat, guru saya, kalau saya guru besar, Pak Lo Keng Hong ini gurunya guru besar. Ya. Sahabat guru saya, ya, dan bersama-sama kita mensosialisasikan investasi saham yang baik dan benar di Bursa Efek Indonesia. Bapak Lo Keng Hong yang saya hormati, juga kepada tadi Bapak Agus Salim, rekan-rekan dosennya, Pak John, Bu Sera, kemudian rekan Bu Alin, Wiratmaja, ini kalau istilahnya Pak Lo Keng Hong ini MC-nya G20 kan. Sudah hadir bersama kita. Tangan kanan saya Tommy Tomdin, ya. Saya sebut tangan kanan karena beliau tidak kidal. Dia ini juru gambar nih, kartunis yang saya selalu bilang overqualified ya, karena beliau ini S1-nya lulusan dari UGM Arsitektur ya, tapi memilih jadi kartunis. Saya pernah mencoba bertanya, Tom, kalau kamu dilahirkan kembali, kamu mau pilih jadi apa? Tetap jadi kartunis, dia bilang. Wah, berarti memang dia dilahirkan untuk menjadi seorang kartunis yang hebat ya. Pemenang saya agak lupa. Adi Nugroho Award ya, betul ya. Itu award yang sangat prestis ya. Nah, juga buat para mahasiswa, di sini ada kelas investment yang saya dan Pak John ajar. Jadi ini juga kuliah umum ya buat Anda. Kelas Bu Sera ya, Introduction to Financial Industry, dan juga kelas personal finance ya, John ya. Jadi teman-teman yang di luar Prastia Mulia mungkin bisa mempertimbangkan kalau punya sahabat anak yang ingin kuliah memperdalam di bidang keuangan. Kita ada S1 Finance di sini yang kurikulumnya itu inline dengan CFA Institute. Jadi minimal 65% dari kurikulum itu inline dengan CFA. Ya. Baik. Tugas saya sebenarnya ini adalah kalau di konser musik, saya ini band pembuka ya. Nanti yang utama nih Pak Lo Keng Hong tadi. Siapa Pak Lo Keng Hong? Gurunya guru besar ya. Nah, Pak Lo Keng Hong ini juga sudah sering sekali mengajar di kampus ini. Kita sangat appreciate ya. Mungkin pengajar yang paling kaya yang pernah mengajar di Prastia Mulia itu Pak Lo Keng Hong. Beliau mulai mengajar tahun 2010. Saya masih ingat waktu itu Pak Lo pertama kali go public ya, acara dari Kontan waktu itu expo di di JCC ya waktu itu. Kemudian saya ketemu Pak Lo untuk pertama kali. Pak Lo bersedia nggak kalau guest lecture di kampus di Cilandak? Oh, beliau bersedia. Nah, sejak itu beliau rutin 1 tahun itu minimal 3 kali. Bahkan ada 1 kali yang saya boleh cerita. Saya sampai nggak tahu loh, Pak ngundang Pak Lo itu beliau datang malam karena kita kuliahnya malam. Selesai jam 10 malam, Pak Lo itu nggak pulang rumah. Loh kok kemana? Ke bandara. Ternyata beliau itu harus terbang paginya ke Manado ya Pak ya. Diundang oleh Samratulangi, pagi udah ada 1.000 orang yang hadir yang nunggu kehadiran Pak Lo. Jadi luar biasa sekali. Ya, kita beri aplaus untuk Pak Lo Keng Hong. Ya. Baik, izinkan saya untuk memulai. Ya, saya tidak akan bawa yang rumit-rumit, walaupun saya seorang akademisian.
saya mencoba untuk menyederhanakan. Ya, kita mulai aja bicara tentang apa itu value investing. Ini juga nanti pengantar ke talkshow yang akan dibawakan oleh Palo dan Bu Alin. Next. Next. Ya, jadi judulnya value tapi saya tambahin growth investing ya. Karena banyak yang bertanya, mereka selalu membedakan antara value dengan growth ya. Seolah-olah ada dua kubu. Jadi kalau di pasar modal itu kan kubu apa? FA dengan TA gitu kan, itu fundamental dengan technical sering wah ini merasa ini lebih bagus, ini lebih bagus. Ya, mungkin sekarang tambah satu lagi WA gitu ya, jadi ada FA, TA, WhatsApp group. Ya. Ada juga yang membuat dikotomi value dengan growth. Ya, seperti apa sebenarnya kita lihat nanti. Next. Ini sedikit promosi ya, ini saya dengan Pak Lo Keng Hong. Saya ini adalah dosen di sini sejak 2001 awal, jadi udah 24 tahun. Saya mengajar sejak 1985, saya udah jadi asisten dosen di Atmajaya Jogja, alma mater saya, kemudian saya lanjut ke Wisconsin dan Monash. Nah di Wisconsin ini saya jatuh hati dengan mata kuliah investment ini, saya banyak belajar. Waktu itu kita belajarnya itu ada mata kuliah namanya Security Analysis. Itu buku, textbooknya itu tebelnya segini, pengarangnya itu Graham and Dodd. Jadi Benjamin Graham, dia punya asisten namanya David Dodd. Ya. Benjamin Graham ngajar, David Dodd yang nulis. Ya. Jadi persis seperti saya dengan Pak Lo ngajar, saya nulis. Jadilah buku biografi Lo Keng Hong. Ya. Nah kemudian setelah pulang, saya tuh nggak nyangka bahwa di Indonesia itu ada orang yang bisa mempraktekkan cara-caranya Warren Buffett ya, filosofi dan strateginya dan berhasil. Kontan yang kasih tahu saya, Pak ini ada namanya Lo Keng Hong. Oh, saya kepingin ketemu. Akhirnya setelah ketemu, ternyata benar. Pak Lo Keng Hong ini beliau melakukan, mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Warren Buffett. Ya. Jadi kalau tadi saya mengatakan Pak Lo adalah guru saya banyak belajar bagaimana Pak Lo ini berinvestasi di pasar modal in practice ya. Ini. Next. Ini ada komunitas Haristock tadi udah kita ini komunitas untuk edukasi. Jadi buat teman-teman yang mungkin udah nggak bisa sekolah S1 Finance ya, tidak ingin sekolah formal, biasanya kita belajar informal di sini. Nah, role model kita adalah tadi ada Warren Buffett, Benjamin Graham, Charlie Munger dan juga Pak Lo Keng Hong ya. Next. Saya aktif juga di IICD, ini banyak memberi training untuk direksi komisaris. Kita banyak bicara tentang tata kelola yang baik, karena kalau perusahaan tata kelola yang kurang bagus, yang menderita juga investor nanti. Next. Saya aktif juga sister organization dari IICD, itu namanya IIPG, ada pembina kita Pak Dr. Budiono, dulu wakil presiden kita memberikan award, ya, mengakses dan memberikan award untuk pemerintah daerah yang amanah, yang kinerjanya bagus dan amanah. Next. Juga tiap tahun saya menjadi juri untuk Reksadana Award bersama dengan Kontan dan Bareksa. Next. Ini dengan Tom Dean, kami banyak membuat buku-buku kartun. Kenapa kartun ya? Karena kartun itu cara yang mudah dan mungkin juga menarik ya untuk mensosialisasikan investasi saham, dan saya sangat beruntung bisa menulis buku tentang Pak Lo Keng Hong ini. Ya, kenapa saya menulis buku tentang Pak Lo Keng Hong? Karena saya ingin apa yang beliau sudah praktekkan, ya, filosofinya juga kisah hidupnya yang sangat inspiring itu bisa tetap bertahan ya selama-lamanya. Ya. Kita tahu buku meskipun yang ditulis atau yang menulis sudah tidak ada, tapi buku itu bisa tetap diwariskan. Jadi itu menjadi legacy Pak Lo Keng Hong juga saya kepada generasi ini. Ya. Bahwa ada orang yang miskin, ya, karena judulnya itu, betul-betul miskin enggak? Betul-betul miskin. Ya. Karena banyak juga Pak Lo yang, wah enggak itu Pak Lo kan dulu udah kaya katanya. Kan. Ada hoax lagi, orang tuanya kan kaya katanya. Kayak dari Hong Kong apa gitu. Baca bukunya ya. Ini dari rumah 40 meter persegi bisa menjadi triliuner ya. Jadi buku ini adalah legacy kami. Juga buku
kartun ini, jadi buku kartun ini nanti Bu Alin akan interview kita akan jelaskan. Jadi ada 101, ada 102 ya, dan 2 tahun lagi moga-moga ada 103 Lo Keng Hong Wisdom ya. Nih. Next. Ini dia Tom ya. Kita pernah diminta membuka perdagangan bursa ya, karena kita bikin kartun edukasi. Saya nggak pernah kebayang ya, suatu saat saya itu diminta membuka perdagangan bursa hanya karena saya bikin kartun ya. Ini. Untungnya setelah kita buka sahamnya naik itu hari itu. Kalau nggak lucu juga kan. Ini. Nah sekarang udah berjalan 4 tahun ini kita selalu berkolaborasi dengan Pak Lo Keng Hong membuat kartun edukasi Wisdom of Lo Keng Hong. Jadi sebelumnya kan kita Wisdom of Warren Buffett ya. Ini yang terbaru ya. Ya kita sampaikan dengan cara yang lucu lah, yang jenaka ya. Kayak gini nih, kalau mau ganggu Pak Lo Keng Hong, mikir-mikir dulu tuh ya, tidurnya aja di atas senjata tajam gitu kan. Ilmunya udah tinggi. Karena saya seneng baca cerita silat ya, jadi ya, mikir dulu nih. Jadi Pak Lo nggak mau balas karena beliau ilmunya udah terlalu tinggi. Next. Next please. Nah, value investing ya. Jadi value investing itu awalnya dari buku ini nih. Kita belajar dulu sejarahnya supaya tahu persis apa yang nanti Pak Lo sampaikan. Ya, buku Security Analysis Graham and Dodd ini terbit 1937 atau 38 waktu itu. Jadi value investing ini kalau orang tanya Bapak value investing siapa, ya Benjamin Graham ya. Jadi intinya itu membeli apa? Membeli sekuritas surat berharga yang nilainya jauh di atas harganya. Oke, it's very simple ya. Jadi Benjamin Graham dan David Dodd di mana di Columbia Business School ya. Ini tahun 1928. Kemudian jadi textbook, tadi 1934 ya, bukan 37. Jadi buku teks ini. Dan ini menjadi buku teks pegangan mata kuliah di program S1, S2 di Amerika. Waktu saya kuliah dulu juga jadi buku pegangan. Judul mata kuliahnya Security Analysis. Jadi awalnya dari itu. Next. Jadi awalnya Benjamin Graham dan David Dodd ini dia mencari saham-saham yang ya harganya diskon ya, dan dia menggunakan indikator low price to earning ratio dan low price to book ratio ya, seperti yang dilakukan Pak Lo. 2 indikator itu yang banyak dipakai. Next. Kemudian ada Warren Buffett ya. Warren Buffett ini kita tahu muridnya Benjamin Graham di Columbia. Ada yang tahu Warren Buffett itu tadinya sebenarnya dia mau kuliahnya itu di Wharton School. Wharton School di University of Pennsylvania itu dianggap sekolah keuangan yang paling top di dunia. Gak diterima, akhirnya dia ke Columbia. Nah itu garis tangan ya. Di Columbia akhirnya dia belajar dari Benjamin Graham dan dia mengagumi metode ini. Selesai dia magang di perusahaannya Benjamin Graham. Ya, akhirnya ini muridnya lebih jago dari gurunya nih. Kan. Kalau Benjamin Graham bikin SOP nih, kalau udah cuan 50% jual. Ya, Warren Buffett nggak mau. Kan. Dia lihat kalau ada saham yang punya potensi bisa lebih dari 50%, dia hold terus. Ya. Jadi dia lebih hebat dari gurunya. Nah, jadi intinya kalau menurut Warren Buffett, ya kita itu harus menghitung yang namanya intrinsic value. Makanya Warren Buffett itu kan kerjanya dia duduk di kantornya, dia baca laporan keuangan, dia baca laporan tahunan ya, untuk menghitung ya, intrinsic value dari sebuah saham, kemudian dia bandingkan dengan harganya. Ya. Jadi sebenarnya mirip dengan gurunya ya Benjamin Graham. Next. Nah, yang menarik adalah di sini dikatakan Buffett itu expanded the value investing concept nih, ya, with a focus on finding an outstanding company at a sensible price. Ya. Jadi mencari saham yang wonderful, ya, dengan harga yang sensible itu apa ya? Yang masuk akal lah. Ya. Orang Chinese bilang masih cengli ya, ini masuk akal, sensible.
rather than apa? Generic companies at a bargain price. Oke. Ya. Terus ada quote yang terkenal kan ya, it is far better to buy apa? A wonderful company at fair price than a fair company at wonderful price. Ya. Jadi dia mengembangkan ini. Artinya kita jadi bertanya-tanya, apakah value stock itu selalu harus PE-nya rendah dan PBV-nya rendah? Ya, bisa sedikit lebih tinggi enggak misalnya? Ya. Pada kenyataannya Warren Buffett cari mangger beli saham Apple kan, pada saat di mana PE dan PBV-nya sudah cukup tinggi sebenarnya, tapi mereka melihat bahwa perusahaan ini punya growth yang luar biasa, growth opportunity yang luar biasa, mereka hitung-hitung ya bahwa ini masih bisa dibeli, ya masih sensible harganya. Next. Ya. Jadi Apple itu turns out to be Warren Buffett best investment loh, ya, in terms of return ya, bukan Coca-Cola. Ya, Coca-Cola sempat naik tapi kemudian stagnan ya bertahun-tahun. Apple, Pak, tapi kemarin Warren Berkshire Hathaway udah jual sebagian kecil. Ya, Warren Buffett udah jelaskan itu karena for tax reason. Karena kalau jual saham di Amerika, Anda ada capital gain, kena tax. Nah, taxnya itu kebetulan lagi rendah tahun ini, makanya dia for tax reason dia jual. Ya, tapi nggak banyak. Ya. Jadi kita berpikir-pikir, kenapa ya Warren Buffett yang belajarnya dari Benjamin Graham yang benar-benar hanya mencari saham-saham yang PBV-nya rendah, PE-nya rendah, kok tiba-tiba beli saham Apple dan berhasil lagi. Ya. Kita tahu bahwa portofolio dari Berkshire Hathaway itu karena saham Apple ini naik terus, ya, itu udah mencapai sampai hampir 49%-nya. Makanya Warren Buffett mengurangi itu. Next. Nah, ini yang menarik, ada hedge fund, ya, hedge fund manager, namanya Seth Karman, ini terkenal juga. Ya. Describe value investing as rejection. Jadi gini, Seth Karman ini intinya dia mengatakan bahwa value investing itu dia tidak percaya bahwa pasar modal itu efisien. Ya. Efficient market hypothesis itu yang mengembangkan seorang pemenang Nobel, namanya Profesor Eugene Fama dari Chicago. Ya, dia dapat Nobel. Tapi perlu dicatat bahwa ketika dia menang Nobel, ya, pada tahun itu ada pemenang Nobel lain, jadi dia bersama. Pemenang Nobel lainnya itu, ya, namanya Robert Shiller, itu dia adalah profesor yang against efficient market hypothesis. Jadi alirannya itu behavioral finance. Ya. Nah, artinya apa? Panitia Nobel itu sendiri juga bingung. Ya, yang benar yang mana nih? Ya. Yang benar pasar itu efisien. Kalau pasar efisien maka semua saham itu udah benar harganya. Karena semua informasi itu sudah terekspresi di harga saham. Ya, tidak ada saham yang salah harga. Semua saham itu sudah di pricing sesuai dengan risiko dan informasi yang ada. Ya. Tapi Robert Shiller mengatakan bahwa ada aspek-aspek psikologis yang mempengaruhi ketika orang itu membeli dan menjual saham, ya, dari behavioral finance. Ini sebenarnya finance yang sudut pandangnya dari psikologi ya. Jadi dua-duanya menang, dapat Nobel. Ini catatan ya. Nah, Seth Karman sendiri mengatakan bahwa Warren Buffett, ya, Benjamin Graham, mereka nggak percaya EMH. Padahal saya dulu belajar di Wisconsin itu buku tebel ini judulnya Modern Investment Theory. Itu assumption-nya based on EMH. Ya. Ketika saya lulus, yang di kepala saya market itu efisien. Ya. Dan itu semuanya hancur ketika saya ketemu Pak Lo Keng Hong. Mendengar cerita Pak Lo, wow, ya, bisa dapat saham cuannya sampai Yuti beli 250, 6 tahun kemudian jual 15.000, ya kan? Ya ini kan salah harga kan? Ya. Jadi mungkin terminologi Pak Lo itu yang paling gampang diingat. Mercy, harga, bajai, ya. Jadi kalau pasar modal itu efisien, Mercy harganya Mercy, Bajai harganya Bajai. Tapi kalau pasar modal itu enggak efisien, Mercy bisa harga Bajai, dan jangan lupa kalau Mercy bisa harga Bajai Bajai juga bisa seharga Mercy, ya. Itu yang suka FOMO, ya. Orang bilang investor ulat, ya, karena senangnya belinya di pucuk-pucuk gitu kan ya. Ulat yang senangnya di pucuk-pucuk. Next.
Sebenarnya menarik ya. Benjamin Graham sendiri itu nggak pernah menggunakan terminologi value investing, ya ini. Jadi yang memberi nama itu malah orang lain gitu, ya bahwa itu value investing. Dan sampai sekarang untuk menghormati Benjamin Graham sebagai bapak value investing, itu Columbia Business School itu bikin namanya Helbrun Center. Ini gambar saya cari di Google Image ketemu ini. Itu mereka rajin membuat program-program value investing program, ya, value investing program. Next. Nah, sekarang bagaimana dengan growth investing? Ini gaya investasi yang lainnya. Jadi kalau growth investing ini dia fokusnya lebih ke capital appreciation atau capital gain, ya. Saham itu harganya akan naik ketika laba perusahaan itu bisa tumbuh pesat, oke? Ini, jadi biasanya dikatakan growth investor, ya. Nah, next. Biasanya saham ini karena dianggap punya potensi pertumbuhan yang bagus, ya, orang berani bayar lebih mahal. Ya, mungkin seperti kita beli rumah di Pondok Indah atau di Menteng, orang beli dengan per meter udah mahal karena berharap bahwa growth-nya masih bagus. Nah, di sini yang dimaksud growth ini adalah growth of earnings tentunya, ya, bottom line dari perusahaan itu. Dan kalau ditanya siapa bapaknya, ya Thomas Roy Price ini dianggap the father of growth investing. Sedangkan yang lebih dikenal sebenarnya Philip Fisher, ya. Bukunya ini ada di library kita, buku tua, ya, kitab yang udah tua. Common Stock and Uncommon Profits ini alirannya adalah growth investing, ya. Next. Nah, yang menarik adalah Warren Buffett sendiri pernah mengatakan bahwa there is no theoretical difference between the concept of value and growth. Karena Warren Buffett pernah mengatakan, ya, dia bilang gini, growth and value investing are joined at the hip. Ya, hip ini kan ini, ya. Berarti apa? Dianggapnya apa? Value dan growth itu harus bersama-sama. Ya, kalau Anda bicara value di dalam Anda melakukan valuasi, Anda juga pasti membuat assumption tentang growth-nya kan? Ini. Ya, orang beli saham tidak hanya memperhitungkan wah ini PI-nya rendah, PBV-nya rendah, tapi apakah perusahaan ini punya potensi untuk mengembangkan profitnya. Jadi kalau kaki kiri itu value, kaki kanan itu growth, itu nyambung ke hip, ya. Dan bahkan Warren Buffett pernah mengatakan I am 80% Graham, 20% Fisher, menunjukkan bahwa Warren Buffett tidak hanya melulu melihat value, tapi juga potensi pertumbuhan. Oke. Nah, kalau lihat begini kita jadi tahu nih, ya, nggak bisa memisahkan antara value investing dengan growth investing. Next. Oke. Jadi dia sangat dipengaruhi oleh Charlie Munger. Ya, ini dia punya partner sidekick. Nah, karena pengaruh Charlie Munger itu akhirnya Warren Buffett ini berkembang dari strateginya Benjamin Graham yang kita sering kenal dengan mencari puntung rokok, ya. Kalau Benjamin Graham tuh dia bilang, kalau ada puntung rokok itu kan udah nggak ada harganya, diambil masih ada tembakau yang bisa dijual, ya. Jadi modelnya Benjamin Graham tuh selalu tadi pokoknya harganya murah lah gitu. Nah, kalau di sini Charlie Munger akhirnya bisa mempengaruhi Warren Buffett termasuk dalam membeli saham Apple. Maka muncullah quote ini. Jadi quote ini sebenarnya banyak dipengaruhi oleh almarhum Charlie Munger. Ya, it is far better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Next. Jadi kontras to value investing, ya, growth investing ini kita memilih perusahaan tuh yang dia masih punya potensi pertumbuhan yang bagus. Ya, jadi kalau atlet itu kan umur 20, 21 itu kan growth potensialnya masih bagus, ya. Perusahaan juga gitu, ada life cycle kan. Ya. Tapi ada juga yang atlet yang udah 30 tahun, 35 tahun udah mulai decline. Ya, jadi kita mencari perusahaan-perusahaan yang tadi seperti atlet yang masih muda tadi. Ya. Next. Ini saya kasih contoh. Ya. Enaknya kita beli saham value stock tuh gini nih. Contoh, ya. Ini saya bawakan dengan cara yang mudah. Saham A ini kita anggap value stock.
Oke, indikatornya apa? PI-nya 2 kali. PI itu price dibagi earning per share. Misalnya harganya 1.000, earning per share, laba per tahunnya 500. Jadi PI-nya 2 kali. Ini Pak Lo Keng Hong ini sahamnya banyak yang outstanding tuh dengan waktu beli tuh PI-nya rendah sekali, ya 1 atau 2 kali. Sedangkan misalnya PI industri 5 kali. Ya. Jadi teman-temannya saham A ini sebenarnya dihargai lebih tinggi 5 kali. Kenapa dia dihargai 2 kali? Kan? Biasanya ada alasannya. Apakah karena dia terabaikan, ya kan? Dulu INKP ya, itu bertahun-tahun harganya cuma 700, 800, 700, 800 ya. Itu PI-nya rendah, diabaikan. Ya. Kalau istilah saya ada gadis cantik di desa, tinggal di desa, orang nggak tahu kalau dia cantik. Ya, begitu muncul di sosial media, waduh semua orang jadi suka sama dia. Nah, bisa juga karena orang ragu-ragu, ini perusahaan ini kayaknya pertumbuhannya saat ini kurang bagus ya, kemarin juga kurang bagus, tidak secepat yang teman-temannya ini, makanya orang bayar lebih murah. Atau perusahaan itu saat ini mungkin sedang mengalami satu kondisi kesulitan keuangan, ya, labanya jelek, ya bahkan negatif, ya, tapi itu masa lalu. Pak Lu kan selalu ngajarkan, ya, yesterday is history ya Pak ya, ini. Today is apa? Misery ya, penderitaan enggak. Ya. Yesterday is history, ya. Today is a gift, present. Makanya namanya present kan. Jadi kalau masih ada hari ini nih bersyukurlah gitu pada Tuhan Anda masih sehat. Tomorrow is apa? Ya. Mystery, ya. Nah, jadi saya perhatikan saham-saham Pak Lo sebagian yang sukses itu justru saham yang istilahnya turnaround ya. Turnaround itu kan berarti saat ini kondisinya kurang bagus. Ya. Beliau beli saham Timah juga kondisinya ruginya bukan rugi untungnya tinggal dikit itu. Beli saham Indika ya Pak ya, itu yang legend itu juga pada kondisi di mana sedang merugi. Ya, saya masih ingat Pak Lo datang ngajar di S2, beliau baik hati ngomong, saya beli saham Indika. Ya. Harganya Rp110. Ya, saham Indika 4.400, Pak Lo cerita beli Rp100. Semuanya tahu. Ya, Anda kan seneng tuh, Pak Lo saham apa yang bisa dibeli? Ini mahasiswa dikasih gratis loh, stock pick kan. Gak ada satupun yang berani beli. Gak ada nyali Pak itu waktu itu. Pada takut, kan? Termasuk saya. Takut kan, wah ini kalau turun lagi bagaimana? Tapi ketika saya akhirnya menyadari ini saya salah, Pak Lo punya pertimbangan. Ketika Indika 830 ya, Pak Lo beli lagi, saya ikut ya waktu itu. Karena saya udah tahu saya harus berani gitu. Nah, jadi kalau Anda beli saham A ini dengan harapan bahwa market ini akhirnya sadar mau menghargai saham ini selayaknya, yaitu 5 kali, coba lihat ya. Kalau IPS-nya nggak naik pun, karena pasar itu sadar, wow ini sebenarnya terlalu murah, harusnya PI-nya 5 kali. Berarti harganya jadi berapa? Ya, IPS 500 kali PI 5 kali itu 2.500. Jadi kalau Anda sebagai value investor, satu Anda bisa berharap bahwa walaupun earnings-nya nggak berubah, siapa tahu market berubah persepsi. Ya, mau menghargai lebih tinggi itu satu. 2, ditambah lagi bonus, kalau ternyata earning per share-nya bisa tumbuh loh dia, jadi 1.000 plus, wow orang lihat ini nih salah nih 2 kali, ya dia ternyata bisa tumbuh loh. Yuk kita hargai 5 kali, dengan IPS 1.000, PI 5 kali, harganya jadi berapa? 5.000 kan? Itu yang menjelaskan kenapa Pak Lo bisa beli 1.000, kemudian harga sahamnya Pak Lo bisa naik tinggi. Karena apa yang beliau beli itu PI-nya udah salah, ditambah lagi ternyata fundamental dari perusahaan itu membaik 2 kali, ya. 2 kali. Next. Contoh Pak, ini Indakiat legend nih. Pak Lo beli di harga 1.000 ya Pak, uangnya 34,5 M ditaruh di saham itu di harga 1.000, jualnya ada yang 5.700 atau 800, 10.000, 15.000, sampai 20.000 pun masih punya barangnya Pak Lo itu. Ini ada kirim ke saya, ini Pak saya ada 20.000, tapi rata-rata 10.000 ya Pak. Nah kalau dihitung uang 34
setengah miliar itu Pak Lut cuan 290 miliar. Ya. Saya kebetulan beruntung menemani Pak Lut ke bank waktu itu, ya, mau transfer uangnya. Pak Lut datang, wow itu karyawati bank yang cantik-cantik semuanya minta foto. Ada orang tajir melintir datang, ya. Pak Lukas nggak diajak foto, ya. Kurang tajir. Ya nggak apa-apa ya, rezekinya orang beda-beda gitu. Nah, nih contoh value stock, kenapa dia bisa naik dari 1.000 jadi 20.000? Ini saya kasih tahu. Next, lihat nih. Ini waktu Pak Lut beli ya di akhir 2016 ya. Perhatikan yang atas dulu tuh, EPS-nya itu di tahun itu ya, itu 497. 497 itu Q4-nya itu yang outstanding, Q4-nya saja 267, ya the whole year 497. Ya, harganya waktu itu 955, taruhlah 1.000 lah ya, harga INKP. Oke. Nah, kalau kita pakai 497, harga 1.000, berarti kan PI-nya 2 kali kan? Murah kan? Ya enggak? Ya, apalagi kalau kita pakainya di Q4 itu nanti berlanjut lagi di tahun berikutnya bisa bertahan 267 ya. Tinggal kali 4 tuh. Ya, kali 4 267 kali 4 kan hampir 1.000. Berarti PI-nya cuma 1 kali atau 0,9. Itu yang dilakukan Pak Lut. Beliau masuk di sini, ya. Next. Apa yang terjadi berikutnya? Lihat tuh tahun berikutnya 2017. Q1 200. Q1 Q2-nya 416. Wow. Berarti ini kan dibandingkan tahun sebelumnya lihat tuh beda banget kan tuh, ya. Jadi wah ini benar nih tahun 2017 ini ya labanya ini bisa kalau 2 kuartal aja udah 400 ya, 4 kuartal bisa 800 kan. Salah harga ini kalau harga cuma 1.000 kan. Nih, ya. Nah ternyata harganya naik karena pasar melihat itu. Lihat tadi ketika ya value stock itu Anda beli, ada kenaikan EPS, orang lihat ini kemurahan, orang bersedia bayar lebih mahal. Naik dia 266, PI-nya jadi naik kan? Nih. Anda dapat double bonus. Ya. Pak Lut dalam waktu singkat belinya 1.000, harga udah naik tinggi. Karena apa? Market sekarang menyadari bahwa PI 1 atau 2 kali itu salah. Kenapa market menyadari? Karena dia lihat ternyata earning per share perusahaan ini tumbuh pesat. Next. Dan ya ini Anda bisa lihat ya 2018 itu puncaknya itu ya EPS-nya itu sampai 1.500 tuh lihat. Ya memang harga saham ini mencapai 20.000 itu pada saat 2018. Next. Ini apa ini? INKP PI ya. Jadi PI rasionya ini nih lihat. PI ratio itu dinamik ya. PI ratio itu dinamik, terutama untuk saham-saham yang komoditas, cyclical seperti ini. Pada saat, kan gini, INKP itu kan pulp and paper ya, itu termasuk komoditi. Jadi komoditi itu kan kalau lagi harganya tinggi, revenue, profit perusahaan naik, orang berani bayar lebih tinggi, lihat tuh. Ya, kemudian dia turun, naik lagi, turun lagi. Oke, next. Sekarang lihat nih stok B, yang masuk growth stock. Ya, growth stock itu biasanya ciri-cirinya apa? PI-nya udah lebih mahal. Contoh di sini saya buat PI-nya 20 kali ya. Jadi ada saham PI-nya 20 kali. Harganya 1.000, EPS-nya 50, jadi PI-nya 20 kali. Oke? Dia lebih dihargai lebih tinggi daripada teman-temannya. PI industrinya 15 kali. Ya, karena apa? Orang melihat dia punya potensi pertumbuhan di atas rata-rata. Terus Anda beli nih saham ini dengan harapan apa? Kalau Anda bersedia bayar lebih mahal, tentunya Anda berharap ekspektasinya earnings dari saham ini akan tumbuh tetap bagus di masa yang akan datang. Kayak Anda beli BCA, karena Anda berani bayar PBV 5 kali lebih, karena berharap bahwa earnings BCA ini tetap tumbuh double digit. Ya. Oke, kalau ternyata EPS-nya itu mandek, ya, seperti kemarin ini kan lagi rame BRI sempat turun banyak ya, 25%. Karena apa? Q1-nya keluar, ternyata earnings-nya tumbuh cuma 1 atau 2%, orang kaget gitu. Ya. BCA aman, karena BCA Q1-nya keluar, dia masih tumbuhnya double digit. Nah kalau ternyata EPS-nya, yang 50 ya, yang stagnan ya. Kalau EPS-nya stagnan, lihat nih apa yang terjadi.
Kalau EPS-nya stagnan, market may value be cheaper. Orang kaget, loh ini kok tumbuhnya nggak sebagus yang saya perkirakan. Ya, dia akan turunkan tuh valuasinya, PI-nya jadi 15 kali. Tadinya 20 kali jadi 15. Lihat tuh, ya udah EPS-nya tetap 50, orang maunya bayar 15 kali, harganya akan turun jadi 750. Ini yang menjelaskan fenomena, contoh misalnya kemarin saham-saham bank besar ya, saham plat merah yang turun. Tapi kalau misalnya EPS-nya tetap bisa tumbuh, 50 tumbuh jadi 100, orang kan happy nih. Oke, ini inline nih dengan ekspektasi saya. Berarti PI-nya saya tetap bersedia bayar 20. Nah kalau 20, EPS-nya sekarang tumbuh jadi 100, harganya jadi 100 kali 20 itu berapa? 2000. Disinilah kunci bahwa growth stock itu bisa naik harganya kalau apa? Kalau EPS-nya tumbuh. Ya. Biasanya PI-nya karena udah tinggi, orang nggak mau naikin lagi. PI-nya tetap 20 kali. Jadi dia hanya mengandalkan earnings per share yang naik. Once earnings per share yang nggak sesuai harapan, turun dia. Jadi kalau ada yang orang bilang value trap, growth trap juga ada. Dua-duanya artinya you salah beli gitu. Ya, value trap itu you salah beli, growth trap itu you salah beli. You berharap bahwa saham itu akan melesat labanya, ternyata enggak gitu. Ya, itu bahaya. Jadi sekarang sampai di sini Anda bisa bandingkan. Kelebihan dari value adalah apa? Satu, Anda beli memang udah PI-nya salah, Anda masih punya harapan harganya akan naik walaupun earnings-nya nggak berubah. Atau kalau sekaligus earnings-nya naik, Anda dapat 2 kali loh, ya, multiple. Itu yang menjelaskan kenapa saham-saham Pak Lo Keng Hong itu cuannya bisa multi-bagger ya Pak ya. Luar biasa, itu kuncinya. Kalau growth nggak bisa, susah. Growth itu lihat aja. Nanti saya tunjukkan next ya. Next. Ini apa ini? Sebentar. Ini sama apa ya? 4.000. Oh ini Unilever. Ya, Unilever. Unilever ini dulu ya dikenal sebagai growth stock yang luar biasa. Sama dengan BCA. Saya beritahu selama 10 tahun terakhir apa yang terjadi. Next. Nih lihat, penjualan dia 2013 30 T, 2023 38 T. CAGR-nya, compound annual growth rate-nya cuma 2,3%. Tumbuhnya kecil. Laba bersihnya celaka lagi, malah turun. Ya, setiap tahun minus 1%. Ya, nggak tumbuh. Ya, EPS-nya juga ngikutin. Ya. Harganya dulunya 4.300, sekarang tinggal 3.500. Mungkin kalau ngitung hari ini tinggal 2.500 ya, lebih parah lagi. Jadi harganya juga ikut turun, ya. Ya. Tapi PI-nya lihat tuh, PI-nya stabil 30, 28 kan gitu kan. Ya. Jadi kalau Anda beli saham growth stock, risikonya ini ketika dia nggak tumbuh lagi, ya, harga sahamnya akan turun. Selesai udah. Next. Nih saya cek ya, PI-nya Unilever nih. Ya. Dulu orang berani bayar loh sampai gila ya 50 kali PI ya. Begitu earnings-nya tumbuhnya jelek, orang makin keder, nggak mau bayar mahal lagi. Lihat tuh PI-nya turun terus tuh. Ya. Terakhir nih tahun 2024 kan dia harganya udah turun banyak, dia PI-nya tinggal 20 kali. Ya. Ini saham yang zaman dulu orang bilang cannot miss ya, cannot miss stock gitu. Ya, saya kalau ngajar pun kasih contohnya BCA, Unilever. Sekarang Unilever udah saya delete. Jadi contoh yang jelek. Next. Ya. Ini ada saham Metrodata. Ya. Metrodata itu Anda abaikan yang tahun pandemi ya, karena itu tahun yang abnormal. Tapi saham ini PI-nya itu cukup stabil di 9 atau 10 kali ya PI-nya. Tapi harga sahamnya coba next. Harga sahamnya, PI-nya stabil nih, harga sahamnya bisa naik tinggi loh. Tahu kenapa? Saya udah hitung, 2013 sampai 2023, revenue Metrodata tumbuh 13%. Dalam 10 tahun terakhir, laba bersihnya Metrodata tumbuh 13%. Mirip BCA dia sebenarnya, cuma orang nggak tahu karena nggak liquid nih saham. Sehingga PI 10 kali atau 9 kali tadi, ya, walaupun PI-nya nggak berubah, harga sahamnya naik. Karena apa? Dia bisa menumbuhkan earning per share-nya. Ya, ini contoh growth stock. Oke, next. So, tadi kalau ada yang jawab ada value trap, growth trap, ya.
Intinya Anda itu membuat kesalahan karena apa? You pay too much for stock that fail to grow. Artinya ketika Anda membeli saham, Anda mau pilih aliran value atau aliran growth, tetap yang namanya pertimbangan potensi pertumbuhan itu number one. Ya. Karena value tanpa growth juga berat. Ya. Orang nggak tertarik. Ya paling kita harus nunggu apa? Corporate action ya. Kalau ada perusahaan mengakuisisi perusahaan. Ya. Ya. Next, tinggal beberapa slide. So why does value work ya? Value stock ya. Satu, much of the downside is already priced in. Jadi kalau ada saham itu PI-nya rendah, itu pasti ada penyebabnya. Oke, kita bilang itu udah price in. Value often gets free options on upside surprise. Ya, jadi kalau Anda beli saham yang udah murah tadi, Anda itu punya istilahnya kalau pelajaran stock option ya, call option, itu kita punya potensi menikmati pertumbuhan yang luar biasa. Seperti Pak Lo waktu beli INKP 1000 tadi, ya, itu dia membeli option to grow dari INKP itu dan ternyata langit batasnya kan. Kalau harga saham turun kelihatan bottomnya kan. Ya, kalau dulu 50 sekarang Rp1 itu yang lagi geger orang. Ya, tapi kalau potensi pertumbuhan itu langit adalah batasnya. Jadi ada surprise yang upside yang besar. Negative sentiment doesn't last forever. Nah ini penting. Ini saya banyak belajar dari Pak Lo. Ya, tadi saya cerita Indika saya nggak berani beli juga karena lihat aduh ini saham turun terus ya, walaupun murah tapi kita beli 100 kalau nanti jadi 50 yang dipikirkan negatifnya. Ya. Tapi Pak Lo selalu mengatakan bahwa hari esok adalah misteri. Ya. Misteri itu artinya apa? Ya. Negative sentiment doesn't last forever. Sesuatu yang jelek bisa berubah jadi bagus. Ya. Value avoids paying for high expectation. Ya. Saya masih ingat waktu semester 1 tahun 2021 saham-saham teknologi bank digital pada terbang-terbang ya Pak ya itu ya. Waduh enak banget ya dalam hitungan minggu udah beggar-beggar. Saya ingat kata-kata Pak Lo ya. Saya tetap pegang prinsip ya, itu bukan rezeki saya itu. Biar orang lain yang beli saham seperti itu. Ternyata semester 2 itu saham pada turun ya. Saham-saham yang konvensional, bank-bank konvensional, batu bara semuanya naik ya. Jadi kita avoid apa? Paying high expectation. Kita nggak mau. Ya, hello, di sini ada yang beli Kimia Farma di harga 7.000 gitu. Ada tuh teman yang beli di 7.000. Kemudian belakangan dia belajar dari Pak Lo, dia cuan banyak dari PNLF. Ya. Semua kerugian dia tertutup dan dia masih cuan banyak. Dia bilang yang saya tanya Kimia Farmanya udah dijual belum? Belum, saya laminating aja buat ini, buat kenang-kenangan, betapa bodohnya saya katanya. Growth stock get punished more than value stock if they fail to deliver. Hati-hati loh beli growth stock itu. Begitu dia mandek growth-nya atau tidak sesuai dengan ekspektasi, ya, yang namanya analis-analis, ya pelaku pasar modal, institutional investor. Itu bisa kejam itu kan. Begitu tidak sesuai dengan harapan mereka sell. Ya. Next, mungkin ini udah hampir selesai. Ya ini cepat aja. Di Amerika banyak yang menunjukkan bahwa ternyata kinerja value investing ya, itu lebih baik daripada growth investing. Ya, ini ada yang ngitung ya selisihnya 4,4%. Next, ini ada yang ngitung juga ya. $1 di value stock tumbuh jadi berapa over time dibandingkan dengan growth stock ya. Jadi value itu punya kelebihan di sini. Next. Ini juga ya S&P 500 ada yang hijau itu adalah value ya. Yang merah itu adalah growth ya. Yang biru itu campuran. Oke. Dan biasanya pada saat suku bunga sedang tinggi, biasanya growth stock itu kalah dari value stock. Tapi pada saat suku bunga rendah, banyak stimulus, biasanya growth stock itu lebih perform. Jadi ganti-gantian. Cuma kalau dihitung betul, itu di sini ditunjukkan bahwa value investing itu masih lebih menghasilkan, lebih tinggi daripada growth investing. Next. Oke. Saya nggak tahu masih ada waktu atau tidak. Kalau masih ada, monggo. Kalau ada 1-2 pertanyaan, sesi band pembuka ini sebelum nanti
ada sesi utamanya. Silakan. Oke, tepuk tangannya dulu dong teman-teman untuk Pak Lukas. Jadi sebenarnya sesi dari Pak Lukas ini kita akan ada Q&A kurang lebih selama 5 menit dan memang cerita sedikit nih Pak Lukas, sebelumnya kan saya juga pernah diajar Pak Lukas di kelas investment ya sebelumnya. Memang membahas tentang value investing juga dan juga beberapa metode untuk menganalisa. Memang di kelas-kelas Pak Lukas ini insight-nya tuh selalu daging teman-teman. Dan untuk tadi sedikit saya summarize untuk materi yang Bapak sampaikan, tadi ada sedikit yang menarik, di mana untuk quotes tadi untuk it's far better to buy a wonderful company at fair price daripada membeli company yang biasa-biasa aja di harga yang mahal gitu ya Pak. Dan juga untuk sekarang ini sebenarnya nggak ada dua kubu lagi nih untuk antara value dan growth, tapi semuanya itu saling berkesinambungan dan saling combine lah. Nah sekarang untuk Pak Lukas sendiri saya punya pertanyaan nih Pak. Bapak kan selama ini memang kiblatnya ke arah value investing dan juga mengikuti tren perkembangan investasi saham saat ini. Memang kalau misalnya kita tadi menggunakan metode Cigarbat itu mungkin memang kita bisa membeli saham di harga yang murah banget. Tapi kita nggak tahu nih prospeknya ke depannya apakah harganya akan kemana. Jadi mungkin kira-kira ada nggak sih mungkin dari Bapak gimana tipsnya supaya kita tuh bisa pastiin ke depan nih saham ini tuh growth-nya bagus atau enggak gitu. Lihatnya tuh dari mana gitu Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau memastikan sih susah ya, namanya saham itu kan tidak ada yang 100% pasti ya, karena kita bicara bisnis ya. Bisnis itu sangat banyak variabel yang mempengaruhi. Ya, kalau saya tanya misalnya saham Astra, apa saja yang mempengaruhi? Saya tanya ini ada yang hadir, wah sekarang udah banyak nih yang hadir nih, mungkin hampir 300 orang. Mungkin Anda bisa sebut 300 variabel loh yang mempengaruhi revenue dan profitnya Astra ya. Ini mulai dari apa ada BYD dan sebagainya. Oke, nah mengenai value investing itu ya. Pada saat ini ketika kita beli seperti saya katakan tadi, kita harus cari dulu kenapa ya dia dihargai lebih murah dari yang lain. Cari dulu kenapa kira-kira. Ya. Ada yang mungkin nggak bayar dividen, nggak rajin bayar dividen seperti grupnya Panin misalnya. Ya. Jadi institutional investor nggak banyak yang masuk, ya. Nggak bayar dividen. Tapi dia ada potensi apa ya? Waduh, Bank Paninnya juga kalau kita cek pertumbuhan labanya segitu-gitu aja. Kan? Terus apa? Oh, corporate action. Ya, beberapa kali kan ada pihak-pihak yang mau membeli bank itu dan nggak mungkin dong dijual dengan PBV 0,5 ya. Ini. Jadi itu bisa menjadi pertimbangan. Tapi bisa juga kita lihat, oke, kayak Bank NISP ya. Bank NISP itu kan dulu kayaknya pertumbuhannya biasa-biasa aja, tapi kemudian kita lihat kok di kuartal ini jadi bagus ya. Oh ternyata ada strategi ini dan itu, jadi bagus. Ya. Strategi itu penting. Ya. Saya kasih contoh ini disclaimer bukan rekomendasi saham ya. Kita pernah bahas Cleo misalnya, memang itu udah PBV-nya udah tinggi, PI-nya udah tinggi. Tapi secara manajemen bisnis, saya melihat ini bagus loh strategi yang dijalankan di Cleo ini. Ya. Ini ROE-nya juga cukup bagus, strateginya juga banyak inovatif, strategi kemasannya dan sebagainya. Itu kalau buat di sekolah bisnis jadi case management bisnis itu menarik gitu. Nah, kalau ada hal-hal yang baru seperti itu, saya mengutip Peter Lynch ya, itu something yang new seperti itu. Apakah itu new strategy, new product, ya, new regulation, new management. Nah, itu menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan ini bisa turn around atau tumbuh di masa yang akan datang. Ya. Mungkin dua itu ya. Jadi kalau kita melihat nggak banyak prospek dia bisa bertumbuh, ada nggak prospek corporate action? Ya. Karena corporate action itu lumayan gitu kan, harganya jadi dibenarkan pada saat terjadi akuisisi. Mungkin itu dulu ya. Oke, terima kasih Pak Lukas. Nah mungkin berarti kalau saya boleh bilang kita harus berperan sebagai detektif gitu ya Pak, untuk kita cari tahu kira-kira apa sih yang ada di dalam saham ini, di perusahaan ini yang kira-kira orang tuh belum lihat ke depannya tuh akan seperti apa gitu ya. Iya. Nah mungkin contoh yang gampang lagi sebenarnya komoditas ya.
Komoditi itu kan, komoditi price kan Anda bisa akses tiap hari. Chartnya bertahun-tahun yang lalu Anda bisa lihat, ya. Ketika harga komoditi itu misalnya turun sampai katakanlah itu all time low-nya dia, ya, itu menjadi kesempatan, ya, kesempatan. Ya asal Anda percaya bahwa misalnya batu bara tidak akan selesai dalam waktu 5 tahun ya, masih misalnya 20-25 tahun lagi, ya itu pasti, bukan pasti, tapi kemungkinan besar ya ketika ekonomi itu membaik, energi dibutuhkan, dia akan kembali. Ya, saya ingat yang cerita Pak Lo di waktu mau beli saham batu bara ya Pak, terus ada broker dia yang lulusan luar negeri, untungnya bukan lulusan Prasetya Mulia ya, ini yang menyarankan Pak jangan beli saham batu bara ya karena tidak ada masa depan. Terus Pak Lo bilang beli aja nggak apa-apa karena yang jelek sekarang itu bisa berubah jadi baik. Kan. Jadi sepanjang itu masih ada harapan, Anda bandingkan dengan harga yang Anda bayar, why not gitu loh. Ya. Entah itu menunggu dia balik lagi bisa tumbuh atau menunggu ada corporate action. Ya, menunggu ada corporate action. Oke, thank you Pak Lukas. Nah mungkin ini akan menuju ke pertanyaan selanjutnya Pak, di mana tadi ada bahas sedikit tentang value trap dan cerita Bapak nih. Saat itu Pak Lo Keng Hong membeli Indi di harga rendah dan Bapak baru ikut membeli Indi di harga yang kemungkinan udah sedikit naik gitu ya. Nah mungkin pertanyaannya jadi gini Pak, kalau misalnya dari cerita Pak Lo Keng Hong berarti Pak Lo Keng Hong itu punya conviction yang lebih besar di saat harganya rendah. Nah mungkin gimana untuk kita tuh membangun conviction itu, dimana kalau Pak Lukas sendiri kan bisa dibilang belinya berarti sudah telat gitu ya Pak. Nah gimana cara mendapatkan conviction untuk masuk ke saham itu? Ya belakangan saya juga baru tahu ketika mau nulis buku Pak Lo jelasin waktu beli Indi harga tinggal 100 itu Pak Lo itu baca koran, lihat ini perusahaan terbitkan obligasi tapi masih banyak yang mau beli. Kenapa? Ternyata cashnya Indika itu gede banget. Ya, dibandingkan kerugian Indika saat itu, cashnya itu masih bisa nutup kira-kira 7 atau 8 kalinya. Artinya mungkin Pak Lo mikir, ini kalau dia rugi terus kayak gini 7 tahun pun nggak apa-apa karena cashnya bisa nutup kerugian. Ya. Nah, karena di kelas waktu itu Pak Lo juga nggak cerita reasonnya, kita kan meraba-raba aja ya. Itu. Jadi juga ada unsur psikologis, kita itu takut, ya itu yang susah. Ya. Ilmu Anda bisa pelajari, faktor psikologis itu yang nggak mudah. Ya. Makanya di satu wisdomnya Pak Lu itu saya setuju, Anda boleh bisa menghitung valuasi saham dengan segala macam metode, ya, yang canggih-canggih pun, discounted cash flow atau apa. Tapi kalau Anda tidak berani membeli saham itu percuma, saya setuju. Ya, itu contohnya itu, yang waktu Indi 100 itu, karena perusahaannya rugi, harga batu bara itu all time low, semua orang 99,9% di pasar modal mengatakan batu bara udah finish. Saya ada teman satu dia di rootnya perusahaan investasi besar asing, ya dia juga cerita udah nggak ada harapan batu bara itu. Nah itu tuh terpengaruh kan kita kan ya. Nah ketika Pak Lo udah jual di 600, belakangan beli lagi di 830, kenapa? Karena laporan laba rugi dari Indika ini membaik, ya karena harga batu bara mulai rebound, sehingga ketika 830 Pak Lo beli, saya waktu itu juga beli karena kita lihat oh ini perusahaan growth-nya udah mulai kembali gitu ya. Tapi dari itu saya belajar banyak itu untuk lebih berani ya ketika kondisi seperti itu. Mudah diucapkan tapi terus terang itu sulit dilakukan ya. Mungkin butuh pengalaman juga ya Pak untuk terjun langsung ya. Jam terbang. That's why saya selalu bilang Pak Lo ini guru saya. Ya. Itu banyak hal-hal yang tidak bisa saya pelajari di kelas dan buku teks. Nah, kalau apa ya, kalau magang langsung kan kita bisa lihat ya, wah ini tidurnya aja di atas pisau nih. Jadi kita jadi bikin belajar gimana caranya tidur di atas pisau gitu. Ya, Bu Ali nanti bisa belajar juga Bu. Nah oke, mungkin karena keterbatasan waktu juga untuk sesi selanjutnya kita akan mulai lagi. Nah mungkin kita sudahi untuk sesi Q&A kali ini. Tapi mungkin untuk teman-teman yang mungkin masih banyak pertanyaan, Pak Lukas juga terbuka mungkin di Instagram ya Pak, ada Instagram dan juga mungkin teman-teman yang penasaran bisa join ke komunitas Pak Lukas di Hungry Stock ya Pak ya. Terbuka untuk umum juga, nanti tinggal daftar untuk membershipnya.
Nah mungkin untuk sesi pertama kita dengan Pak Lukas kita sudahi dulu. Untuk sesi selanjutnya saya kembalikan ke